Oh iya Mas Rizky, kan dulu kan Mas Rizky pernah nih sebelum ke Jordan sempat kuliah di Indonesia. Terus Mas Rizky memutuskan untuk pindah ke Jordania. Oh iya. Nah, tentu di situ merasakan kan perbedaan bagaimana menjadi mahasiswa Indo dengan kekurangan dan kelebihannya. Iya Terus betul. kuliah di luar negeri, mahasiswa luar negeri dengan kelemahan dan kelebihannya. Itu apa tuh yang menjadi Ah, iya bagus bagus Mas Isan. Ini berarti kan gini Mas Isan. Awalnya itu juga saya kan mungkin kuliah di Indonya kan juga belum terlalu lama Mas Isan. Ya mungkin kalau bahasa kasarannya belum terlalu tahu lah. Tapi ya setidaknya saya tahu-tahu dikit lah. Karena saya juga mungkin di Indo kan waktu kuliah itu juga sering ngobrol sama kakak tingkat atau mungkin ngobrol sama kakak-kakak yang ada di kampus gitu Mas Isan. Jadi kalau itu sebenarnya ya karena saya dulu awalnya cuman hanya mungkin ambil satu semester, setelah itu saya semester kedua sudah ada jadwal untuk berangkat ke sini ya saya ambil berangkat. Itu jadi kalau masalah mungkin perbedaan ataupun kesulitan ya Mas Isan. Kalau perbedaan pertama perbedaan lah. Kalau perbedaan ini ya mungkin untuk lingkupnya atau lingkungannya pasti berbeda. Berbeda ini maksudnya eh, kalau saya ungkapin itu lingkungan itu penting buat kita jalanin hidup gitu Mas Isan. Atau mungkin kita Sangat jalanin untuk mempengaruhi. sangat mempengaruhi untuk kita belajar di sini lah atau kita menuntut ilmu di sini atau mungkin untuk kehidupan kita di sini kan mempengaruhi. Jadi kalau untuk mungkin kehidupan ya bukan kehidupan di masyarakatnya sih, kehidupan di perkuliahannya lah atau di kampusnya lah. Itu beda lah karena juga di sini kan mungkin kita ditemukan dengan berbagai macam negara gitu kan. Kalau di Indo kan ya mungkin berbagai macam daerah lah mungkin untuk watak dan sifat. Kalau di sini kan ya berbedanya bahasanya lah atau mungkin yang lain-lainnya seperti adat atau sikapnya atau mungkin pemikirannya kan lebih jauh berbeda gitu Mas. Kalau masalah kesulitan itu jadi kalau kesulitan di sini atau mungkin gimana maksudnya? Kesulitannya ya kalau yang jelas ya Mas Isan itu kan di sini juga bahasanya kan kita nggak bisa lah totalitas menggunakan bahasa Indonesia. Kalau kita mungkin sedang berkomunikasi dengan bukan orang Indonesia atau orang Asia gitu Mas Isan. Atau mungkin atau mungkin kesulitan umumnya ya mungkin kita lebih ke intisarinya kayak komunikasinya tadi kan. Atau enggak kalau masalah kesulitan lain atau mungkin perbedaan lain itu sebenarnya kalau di Indonesia kalau bagi saya Mas Isan. Jadi gini Mas Isan. Mungkin karena kita di sini masih sedikit Mas Isan ya. Karena kita di sini juga masih sedikit, mungkin juga belum terlalu banyak contoh-contoh dari kakak tingkat yang ada di sini. Maksudnya di sini contohnya ini mungkin saya pernah bicara dengan teman saya di Mesir. Itu baru-baru deket ini. Kenapa perbedaannya di Mesir sama di Yordania itu apa untuk mahasiswa Indonesianya gitu kan. Ya kalau saya katakan ya untuk mungkin kegiatan atau mungkin untuk kebiasaan atau adat yang kita jalanin beda. Karena ya ibaratkan kalau di Mesir atau mungkin Turki kan ya alhamdulillah ya dari mahasiswa atau mungkin mahasiswa yang berasal dari Indonesia kan banyak atau mungkin dari Asia. Pak, dengan sudah lamanya orang mukim di suatu wilayah, tentu Ya. wilayah tersebut kan akan tertata. Gitu. Iya betul. Ya, Betul. tentu seumpama mungkin saya juga merasakan bahwa karena Jordania atau track record mahasiswa kuliah di Jordania, Iya. bahkan ada salah satu mahasiswa di sini yang dia pernah merasakan rakyat mahasiswa Indonesia tuh masih belasan. Iya. Tentu dilihat dari mudanya mahasiswa muda dalam arti baru-barunya Iya, mahasiswa baru-baru. di Yordan, tentu hal-hal semacam organisasi Ah. atau semacam kegiatan-kegiatan
itu tentu masih belum begitu tertata. Betul Mas Ihsan. Jadi ya mungkin ya karena itu atau mungkin karena aspek-aspek itu kan jadi kayak kita ini belum terlalu bisa atau belum terlalu ada forum lah. Kalau mahasiswa kan sebenarnya kita bisa katakan kan sebenarnya yang mendidik kita atau membuat kita lebih berkembang adanya forum di luar kelas atau mungkin ada yang forum di luar kampus. Kalau di Indonesia kan mungkin kita bisa ambil itu di organisasi yang organisasi kampusnya atau mungkin seperti unit-unit kampusnya UKM yang ada di kampus gitu kan, kita bisa belajar atau kita bisa mungkin berproses. Kalau bahasanya berproses di dalamnya gitu Mas Ihsan. Jadi karena kita juga di sini masih mungkin belum terlalu banyak atau belum terlalu lama mungkin ya untuk jangka kita orang Indo di sini atau orang Indonesia di sini kan belum terlalu lama. Dibandingkan dengan adanya Mesir atau Turki atau mungkin negara-negara lain lah. Jadinya ya mungkin di sini itu kalau mungkin kekurangan. Ya bahkan di Indonesia sendiri, dari kampus lama dengan kampus baru pun orang yang kuliah di sama UI atau UGM yang kampus sudah lama tua, dia kalau ingin istilahnya mengisi kegiatan di luar kampus ya sudah tinggal masuk ke UKM yang sebelumnya kakak-kakak kelas mereka udah buat. Kalau kampus baru, kalau seumpama dia pengen mengisi kegiatan di luar kampus, kepengen ini belum ada. Betul. Ya dia mau tidak mau di Indonesia pun harus berinisiatif memulai dari awal membangun pondasi itu. Saya sendiri merasakan kalau di Jordan ya belum semapan itu sih, karena memang usia mahasiswa di Jordan masih muda sih. Besok pun saya yakin kalau sudah berjalannya waktu akan tertata sendiri. Memang itu ya. Jadi ya mungkin ya karena kita di sini kan mungkin masuknya ya masih dalam rintisan atau bukan awal sebenarnya masih dalam perjalanan yang belum terlalu lama kan untuk mahasiswa yang ada di sini. Jadinya mungkin kita rasakan masih ada kurangnya. Ya bahkan ya katakanlah kasarannya Matam Indonesia pun belum ada di Jordan dibandingkan di Mesir udah begitu banyak. Di sini kalau kita ingin merasakan masakan yang berlidah-lidah Indonesia masih delivery. Asia pun baru Thailand sama Malaysia. Seperti itu, dan apalagi Vietnam ya belum ada. Ya itulah. Tapi kalau dari saya nih Mas Ihsan ini selama Mas Ihsan tinggal di sini, mungkin dengan jangka waktu tadi ya mungkin lebih dari 3 bulan atau 4 bulan ya mungkin ya tinggal di sini. Itu sampean ada kesulitan tersendiri nggak? Maksudnya sampean sudah pernah mengalami kesulitan yang dimana saya belum tahu gitu Mas Ihsan, atau mungkin teman-teman ketahui. Itu mungkin kesulitan apa yang sering Mas Ihsan alami lah di sini. Apa? Wis ngapa-ngapa dibuat gampang saya sih. Jadi ya kalau sama Mama pengen beli apa gitu, nggak tahu bahasa Arabnya apa, tinggal browsing, ketunjukin foto udah beres. Berarti apa sulit apa ya? Mungkin ada belum bisa mengutarakan kesulitannya mungkin, atau mungkin belum ada kesulitan yang tingkatan sulitnya tinggi gitu Mas ya berarti ya. Saya rasa masih ya. Kalau masalah atau terkait sosial Mas Ihsan, kalau dengan mungkin nggak usah jauh-jauh lah kita bahas sosial kita atau mungkin kita kontak fisik atau kontak ngobrol kita dengan orang Arab kan terlalu jauh. Mungkin sosial antar mahasiswa dari Indonesia atau mungkin mahasiswa dari Asia lah. Itu mungkin kalau bagi Mas Ihsan ini apakah ada suatu yang mengganjal atau mungkin gimana Mas Ihsan? Gini ya. Namanya bersosial kan
pelajaran yang cukup sulit di situ. Maksudnya seseorang akan bergabung, berkumpul atau membuat circle dengan orang-orang yang tidak jauh-jauh dari pemikirannya, Iya, betul. atau di situ ada kecocokan. Heeh. Dan ketika kita di Indonesia sama Mama, kita duduk di sana bisa kumpul dengan orang sana karena di situ banyak sekali aspek-aspek yang dapat mendukung keakraban kita karena banyak kesamaannya. Jadi mungkin karena ya itu masih sedikitnya mahasiswa di sini, saya rasa banyak sebagian orang yang di situ masih susah untuk mendapatkan circle-nya karena pilihan circle-nya memang masih sedikit. Betul. Nah, ya orang yang seumpama di situ senang untuk berkumpul atau membahas bersama orang-orang yang senang sepak bola sama dia pun akan cenderung memilih untuk berkumpul orang yang bahasanya di situ sepak bola. Orang yang akan yang tertarik dengan bisnis sama dia akan berkumpul dengan orang yang bahasanya banyak membahas bisnis di situ. Orang yang sukanya sama membahas tentang film, dunia perfilman, baik itu anime maupun tidak anime lawan katanya anime dia akan cenderung untuk berkumpul dengan orang yang bahasanya banyak di wilayah itu. Jadi mungkin ya saya sendiri masih ya bukan berarti orang yang cenderung menyendiri itu tidak bisa bersosialisasi dengan baik loh. Iya. Jangan-jangan hanya karena pilihan circle yang dia minati atau di situ dia inginkan belum tersedia di situ. Nah, juga ya bagaimana kita dan masalah selera kan itu susah sekali untuk susah sekali untuk dirubah kan ya. Ya kalau dari dulu seleranya memang sepak bola, dia susah sekali akan mengganti seleranya dunia basketnya. Nah karena sama Mama kalau memang belum mendapatkan circle-nya ya mau tidak mau gimana lagi kan ya. Seperti itu sih. Berarti kalau saya ambil sedikit intisari ya, kalau saya ungkapan dari saya Mas Isan ya, itu kita sebagai mungkin dari sebagian kita ada yang suka bergerombol atau mungkin suka berdialek dengan orang banyak atau mungkin suka bercanda gitu Mas Isan, dan ada orang lain yang dimana dia lebih suka menyendiri atau mungkin lebih suka suatu hal yang tenang gitu kan Mas Isan, maksudnya tidak terlalu banyak berinteraksi dengan orang lain, mungkin tidak terlalu suka bercanda mungkin. Itu sepertinya ya kita ambil sisi tengahnya itu Mas Isan. Kita tidak terlalu memihak sini, maksudnya orang-orang yang suka menggerombol ini atau bergerombol ini dia terlalu mengejudge gitu maksudnya, terlalu memutuskan bahwasannya orang yang menyendiri itu tidak baik. Betul. Tidak begitu. Sebaliknya juga orang yang menyendiri ini atau lebih suka dengan ketenangan atau tidak terlalu suka untuk bergerombol mungkin punya pemikiran, oh orang yang bergerombol ini ya orang yang suka baik bercanda ini atau mungkin yang banyak bicara ini suatu atau mungkin gerombolan yang tidak baik atau mungkin suatu kesalahan. Itu kan ya kalau saya ambil sisi tengah atau nilai tengahnya itu atau sisi tengahnya, kita sebenarnya tidak usah atau tidak perlu untuk terlalu ke situ gitu Mas. Jadi ya fan-fan aja lah, maksudnya mungkin ya kita tahu lah kita beda sifat dengan orangnya atau enggak, kita mungkin beda kepribadian atau mungkin beda gimana Mas? Beda selera. Gitu kan, jadinya nggak usah terlalu ambil pusing lah atau tidak perlu untuk mengambil terlalu berlebihan penilaiannya gitu Mas. Jadi ya
di sini ya biar semuanya yang tinggal di sini atau yang ada di sini biar damai gitu kan Mas Isan, biar nggak terlalu ada ricuh. Masa ya sama-sama dari Indonesia eh, bertengkar gitu kan ya nggak enak gitu Mas Isan. Bukan nggak enak, nggak afdol gitu Mas Isan. Jadinya ya mungkin untuk teman-teman yang lainnya gini gitu kan, mungkin kalau yang sudah mendengar ini atau sudah eh, tahu dengan adanya tadi ada faktor-faktornya yang berbeda kan ya seharusnya bisa memahami lah adanya perbedaan atau mungkin perbedaan orang yang suka sendiri sama orang yang suka bergerombol mungkin ya. Itu kan ya tidak usah terlalu diambil penilaian yang berlebihan. Oh ini salah. Oh ini orangnya nggak baik, suka bergerombol. Oh orangnya ini terlalu menyendiri. Harusnya menyatu lah atau nggak harusnya bareng-bareng lah sama kita lah. Ya kan balik lagi diri setiap orang itu kan berbeda-beda Mas. Betul nggak Mas Yan kalau itu? Iya. Ya, gimana Mas Yan? Sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 28 ayat 3 tidak salah itu pelajaran kelas 4 SD. Setiap orang berhak untuk, kalau teksnya saya rasa saya sulit untuk menyebutkan secara pasti, tapi intinya setiap orang berhak untuk berkumpul, berserikat dan mengemukakan pendapat sesuai dengan apa yang dia inginkan ini. Intinya masalah perkumpulan, dia berhak untuk berkumpul, untuk memilih perkumpulannya sendiri dan memutuskan untuk tidak berkumpul ya dilindungi undang-undang juga. Haknya Namanya hak kan bisa diambil bisa tidak kan kalau hak. Dan tidak terasa sekarang sudah jam 4 Mas Riki. Dan kita adalah bulan Ramadan ya, harus mempersiapkan sahur. Waktu sahur. Ya mungkin bisa dilanjutkan atau mungkin kita bisa sambung obrolan kita atau mungkin diskusi kita mungkin pada malam-malam ini kan kita bisa nanti sambung ke malam yang selanjutnya Mas. Episode yang lainnya. Episode kali ini kita akhiri sampai di sini. Dengan obrolan kita atau mungkin sedikit diskusi kita pada malam hari ini Mas Isan, itu semoga bermanfaat bagi kita dan bagi teman-teman yang setidaknya melihat atau mendengarkan apa yang kita obrolkan Mas Isan. Mungkin juga nanti bisa untuk media untuk kita membenahkan diri Mas Isan ya Mas. Dan tentu kita di sini memang dari awal berniat untuk belajar, maksudnya belajar untuk berdialektika, dan namanya belajar tentu siapapun yang tahu di mana titik kesalahan kita ya tentu harus mengoreksinya, dan kritik dan saran kita nantikan di kolom komentar ya guys. Harus itu kolom komentar harus. Jadinya ya mungkin di sini saya Rizky Kusuma Wijaya dan ada juga siapa namanya Mas Isan? Isan saja. Mas Isan saja. Isan. Ini kita cukupkan dahulu untuk pertemuan kita atau mungkin obrolan kita pada malam hari ini ya, mungkin kita lanjutkan di waktu ke depan atau mungkin di malam hari esok atau mungkin esoknya lagi. Mungkin saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.